Apanya? Meninggal di malam bulan Ramadan. Bulan Ramadan ya. Iya. Pengajian subuh Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa la na'budu illa iyyah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Wallahu ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak Ibu dan kami jemaah suruh rahimahullah, syukur kita kepada Allah. Salawat dan salam semoga dilimpahkan kepada Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga dan sahabat-sahabatnya, begitu juga kepada kita umat Islam sebagai pengikutnya. Judul kajian kita subuh hari ini yang sederhana saja, rumah tanpa pagar. Rumah tanpa pagar. Bapak Ibu, ada seseorang yang merencanakan akan membangun sebuah rumah untuk tempat tinggal. Dia berpikir agar mudah nanti berkomunikasi bermasyarakat dengan tetangga dan orang-orang tidak perlu sungkan untuk datang ke rumah bersilaturahim. Maka dia merencanakan rumah yang akan dibangunnya tanpa dibuat pagar di sekelilingnya. Harapan dia, rumah ini akan menjadi rumah ukhuwah yang akan menetapkan, menguatkan persaudaraan ya sesama Muslim kepada tetangga dan sebagainya. Bapak Ibu, apa yang terjadi? Seminggu setelah rumah itu jadi, setiap hari dari rumah itu ada saja barang yang hilang. Dari mulai selop, keranjang sampah yang baru, pot bunga, ya, alas kaki yang baru diganti, sampai barang-barang berharga. Bahkan pada suatu malam, ya, mereka dikejutkan dengan masuknya seorang pencuri, ya, begal, mengancam jiwa mereka, menguras habis harta mereka. Bapak Ibu hadirin jemaah yang dirahmati Allah, cerita ini sejalan dengan kisah yang pernah terjadi di zaman Rasulullah. Ketika ada seorang sahabat mau sholat, untanya tidak ditambat, tidak diikat. Rasul bertanya, kenapa enggak Anda ikat unta itu? Ya Rasul, kalau memang sudah nanti dia mau hilang, juga hilang juga. Kalau enggak ya enggak. Saya bertawakal kepada Allah. Ya. Rasul perintahkan, ikat dulu, tambat dulu, yang untamu, baru kamu bertawakal kepada Allah. Nah, kalau kita sekarang punya kendaraan dengan mengunci kendaraan, bahkan dari pihak kepolisian dan juga biasanya PKM masjid, pimpinan di masjid
kita membuat pengumuman pemberitahuan demi kenyamanan dan keamanan kita daripada gunakan kunci ganda. Jadi sifat pasrah Jabariyah ini di dalam Islam tidak dibenarkan. Satu sisi memang benar Bapak Ibu, kita disuruh percaya dengan takdir apa yang sudah Allah siapkan. Takdir yang apa sudah Allah program dengan baik. Kalau kita lihat di dalam surat Al-Hadid ayat 22 itu bahwa apapun musibah yang menimpa ke bumi ini, bahkan yang mengenai diri kamu kata Allah, itu semua sudah tercatat di Lauh Mahfuz dalam kitab yang tersusun rapi, sudah terprogram jauh sebelum bumi ini diciptakan, bahkan diri kamu kata Allah. Ayat ini Bapak Ibu, ini memberi tuntunan kepada kita, mengarahkan kepada kita bagaimana kita menyikapi ketika sesuatu yang menimpa kehidupan kita, musibah yang mengenai dunia kita. Begitu indahnya memberi informasi, Al-Quran memberi informasi kepada kita yang secara jelas. Bahkan dalam hadis dari Abu Hurairah, riwayat Ahmad, yang dari Abdullah bin Amr bin As, itu dikatakan bahwa Allah menetapkan takdir. Allah menetapkan takdir itu jauh sebelum langit dan bumi itu diciptakan. Bi khamsina alfa sanah kata Rasulullah, 50.000 tahun. Ya, jadi 50.000 tahun sebelum diciptakannya langit dan bumi, itu takdir sudah Allah siapkan, sudah Allah desain, sudah demikian rupa Bapak Ibu. Ya memang ketika kita bicara masalah takdir, memang ada beberapa pemahaman terhadap masalah keyakinan, ya keimanan terhadap takdir ini. Satu tadi yang sudah kita sampaikan, ya paham Jabariyah, pasrah, menerima apa adanya, apa yang sudah terjadi ini adalah kehendak Allah. Kita tidak berdaya, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi satu sisi kebalikan dari paham ini yang disebut dalam qadariyah. Itu luar biasa usaha untuk mengantisipasi, mengatasi ya sesuatu musibah yang terjadi. Biar rumah ini aman, pagar yang tinggi sampai 3 meter, kan begitu. Cari besi yang bagus dari baja, cari gembok yang besar, yang kuat, yang nomor 1, ya, buat satpam agar terhindar dari bahaya, sehingga kita merasa bahwa aman hidup saya sudah berusaha, saya sudah lakukan ini semua. Tapi dia lupa, ketika manusia sudah berusaha sesuai dengan kemampuan yang ada pada dirinya, jangan lupa di balik usahanya ada Allah di sana. Jangan muncul akhirnya kesombongan. Karena merasa rumah sudah ditata sedemikian rupa, pagarnya hebat, temboknya hebat, gemboknya bagus, ada satpamnya, dia akan merasa aman dari bahaya. Bapak Ibu yang hadirin jemaah subuh yang dirahmati Allah, mungkin kalau bisa kita bawa cerita sedikit yang pernah terjadi di negeri kita ini. Kita tidak mengungkit peristiwa, tapi ketika terjadi gerakan G30 September, 7 jenderal yang wafat, yang tewas itu Bapak Ibu, itu kurang apa namanya? Kurang apa rumahnya, pagarnya, ya dijaga sedemikian. Tapi ketika Allah berkehendak, ini pagar yang tinggi, pengawal yang banyak, itu tidak ada gunanya, tidak ada artinya Bapak Ibu. Jadi artinya Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah, kita tidak boleh pasrah, menyerah tanpa usaha, dan kebalikannya setelah kita berusaha jangan lupa
bahwa di balik usaha kita yang menentukan ada Allah di sana. Jadi faham Jabariyah, faham Qadariyah itu harus menyatu dalam kehidupan kita. Inilah mungkin nanti lahirnya yang faham Ahlussunnah wal Jamaah, mengkonfirmasikan ini, menyatukan ini, ya, antara faham Jabariyah dengan Qadariyah. Satu sisi kita percaya segala sesuatu ada di kanan Allah. Tapi satu sisi kita sebagai manusia sudah diberi bekal untuk berusaha, berikhtiar. Baru akhirnya kita berdoa dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin jamaah sebuah yang dirahmati Allah. Terkait dengan peristiwa yang sedang melanda negeri kita ini, musibah wabah corona. Siapa sih yang nggak takut dengan wabah tersebut? Sebagai manusia wajar Bapak Ibu kalau kita takut, wajar sekali kalau kita khawatir. Itu namanya manusiawi. Tapi kan, jangan ketakutan itu berlebihan. Jangan ketakutan agar menjadi kita panik, agar kita bingung, merasa segala-galanya sudah tertutup. Ya, kita lupa Allah ada bersama kita. Kan di hati orang beriman itu kan selalu ingat kepada Allah. Allah bersama dengan dia dimanapun dia berada. Yang penting bagaimana kita itu mampu melaksanakan ketentuan-ketentuan yang sudah diarahkan oleh Allah kepada kita lewat Rasulullah. Oh, ini ada bahaya corona, silakan ikutan aturan-aturan sesuai dengan apa yang sudah ditentukan oleh para ahlinya kepada kita. Pemerintah kita itu sudah memberikan aturan lewat para dokter yang punya ahli di bidang itu. Mari kita mengikuti aturan itu, Bapak. Tapi jangan lupa, setelah kita mengikuti aturan itu jangan merasa hebat, merasa kita bahwa akan terhindar gitu ya. Oh, saya kan sudah check up, saya makan vitamin C, gitu. Saya sudah selalu menjaga diri, kebersihan, saya pasti nggak apa-apa. Jangan, itu muncul sombong. Itu yang dilarang di dalam Islam. Jadi sikap kita menghadapi situasi kondisi seperti ini, setelah kita melakukan langkah-langkah antisipasi, ya, agar kita tidak terkena wabah corona tersebut. Mari Bapak Ibu, setelah kita melakukan itu jangan lupa terus berdoa dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan kita bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, tatma'innul qulub. Tentram batin kita, tenang hati kita ini Bapak Ibu. Di hadapan kita sebagai orang beriman, kita jangan khawatir sekali, ya, agar mendatangkan kepanikan kepada kita bersama. Bapak Ibu hadirin jemaah yang dirahmati Allah, kembali kepada rumah tanpa pagar. Nabi mengatakan, baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Bisa kita bayangkan Bapak Ibu, ketika rumah kita, keluarga kita, di sana tidak ada aturan-aturan, tidak ada ketentuan-ketentuan. Orang bebas keluar masuk. Bahkan kadang-kadang orang berada dalam rumah kita membuat kegaduhan, membuat keributan. Coba bayangkan Bapak Ibu apa yang akan terjadi. Padahal di rumah itu adalah tempat kita beristirahat. Rumah itu tempat kita menenangkan diri kita setelah kita capek beraktivitas seharian. Di rumah itu tempat kita curhat dengan keluarga. Di rumah itu tempat kita santai, ya, menghadapi hidup ini. Tapi ketika rumah tidak ada pagar dan kata aturan-aturan tatanan di dalam hidup berkeluarga, bisa kita bayangkan Bapak Ibu, rumah yang seharusnya menjadi surga itu bisa berbalik menjadi neraka sebenarnya. Ketidaktenangan kita berada di rumah, lebih enak di luar. Jadi tenang pikirannya ini kalau kita di luar. Sementara situasi kondisi yang sedang menekan kehidupan kita ini itu memaksa kita untuk jangan banyak beraktivitas di luar rumah. Coba kita bayangkan Bapak Ibu, kalau di rumah kondisinya seperti itu, rumah seperti neraka, apa jadinya Pak?
Maksudnya kita sudah, aduh susah kali di rumah ini. Ini Bapak Ibu. Jadi ketika rumah terlepas dari tatanan-tatanan, ya aturan-aturan yang ada, itu dipastikan rumah yang seharusnya menjadi surga, tempat menyenangkan, membahagiakan, akan berbalik menjadi suasana yang tidak menyenangkan ini. Bapak Ibu hadirin jemaah yang dirahmati Allah, sama halnya dengan kehidupan kita, saya akan tetap kaitkan dengan aktivitas kita berorganisasi. Organisasi manapun Bapak Ibu, itu punya tatanan, punya aturan, punya koridor. Itu dipastikan. Satu organisasi, ketika orang masuk ke dalam rumah kita, bebas keluar masuk. Bahkan kadang-kadang di dalam rumah itu membuat keributan, membuat kejahatan. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Termasuk rumah Muhammadiyah ini. Ini adalah rumah Muhammadiyah Bapak Ibu. Muhammadiyah punya tatanan, Muhammadiyah punya aturan, ketentuan-ketentuan yang harus kita patuhi, yang harus kita ikuti. Ketika aturan ini tidak kita taati, ketika aturan ini kita patuhi, apa nanti yang bakal terjadi di rumah Muhammadiyah yang besar ini? Maka perlu memang pagar itu penting untuk membentengi, untuk menjaga. Kita tidak boleh pasrah. Kita tidak boleh pasrah. Alamak, banyak kali lah mengikuti aturan yang ada. Alamak, sulit kali lah kita mengikuti ini. Enggak Bapak Ibu. Karena aturan-aturan yang dibuat di dalam Muhammadiyah itu sudah memang itu dirumuskan, dibicarakan lewat pertama. Kemudian disana lewat tanpa baru nanti disampaikan kepada kita untuk menjadi aturan kita di dalam menggerakkan aktivitas kita bermuhammadiyah, berorganisasi. Jadi kita tidak boleh pasrah, menyerah. Segala aktivitas yang kita gerakkan, yang kita lakukan, yang kita jalankan, itu tidak boleh lepas dari aturan yang ada di dalam Muhammadiyah itu sendiri. Jadi rumah Muhammadiyah ini sudah ada pagar-pagarnya. Nanti bisa kita bayangkan, ketika satu rumah Muhammadiyah tidak punya aturan atau tidak mengikuti aturan yang ada, bisa kita bayangkan bagaimana apa yang terjadi nanti di dalam rumah Muhammadiyah ini. Nah, Bapak-bapak yang ikut hadirin jemaah yang dalam hati Allah, jadi kita tidak boleh pasrah. Yang penting kan Pak ada kegiatan, yang penting kan ada aktivitas. Oh enggak seperti itu. Aktivitas kegiatan bagian daripada ya usaha-usaha yang kita lakukan yang harus dihidupkan dalam rumah Muhammadiyah ini. Atau kebalikannya, kita merasa hebat, merasa bangga, merasa sombong, Pak kita sudah ada Tuhan, kita pasti hebat, kita pasti tidak akan apa-apa. Jangan merasa aman dengan seperti itu. Dua-dua ini harus ya kita gabungkan. Ya bagaimana kita mendapat aktivitas terus ada di dalam rumah Muhammadiyah ini, dan di satu sisi ya koridor-koridor, tatanan-tatanan Muhammadiyah juga harus tumbuh di dalam kehidupan kita berorganisasi bermuhammadiyah. Nah, Bapak Ibu hadirin jamaah subuh yang dirahmati Allah. Jadi cerita rumah tanpa pagar itu memberikan pelajaran sangat luar biasa kepada kita semua. Mudah-mudahan Bapak Ibu selama singkat yang saya sampaikan ini bisa memberikan pemahaman kepada kita bersama, memberikan sedikit pencerahan kepada kita bersama betapa sebenarnya antara pasrah dan usaha dan pasrah, bekerja dan berdoa adalah bagian daripada kehidupan kita sebagai orang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, mudah-mudahan saja Bapak Ibu dengan merujuk kepada ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasulullah akan bentuk permasalahan yang kita hadapi, insya Allah akan dapat kita atasi dengan sebaik-baiknya. Dengan cara ya bagaimana kita membuat langkah-langkah, bagaimana kita mengikuti aturan-aturan yang ada, dan jangan lupa terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi harapan kita dalam kondisi yang seperti ini, negeri kita sedang dilanda musibah corona. Ya, mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya kekuasaan Allah Bapak Ibu yang bisa mencabut, mengangkat corona ini dari negeri kita. Kita hanya sudah berusaha, berupaya, berikhtiar.
tentunya ini para ahlinya, para dokter yang memang menangani masalah itu. Kita hanya tinggal mengikuti aturan-aturan yang ada. Ketaatan kepada Tuhan kita mengikuti apa yang sudah digagaskan kepada kita, ini bagian daripada usaha. Ya, ini bagian daripada ikhtiar kita sebagai manusia yang lemah. Ya, sebagai manusia yang baik ini. Kemudian jangan lupa terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Harapan kita, aktivitas beribadah kita terus kita tingkatkan. Aktivitas kehidupan kita seperti biasa terus kita laksanakan. Tapi jangan lupa terus bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah ada bersama dengan kita. Keyakinan inilah Bapak Ibu yang akan memberikan kekuatan dalam diri kita. Apapun problem, apapun permasalahan yang kita ada. Saya pikir demikianlah yang dapat kami sampaikan pada subuh hari ini. Ya, saya nggak tahu apakah itu sudah lewat waktunya, karena memang sudah dibatasi. Ya semoga apa yang saya sampaikan ini bisa memberikan pemahaman pencerahan kepada kita. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf ya atas segala kesalahan. Mungkin ada silap yang saya sampaikan. Mungkin Bapak Ibu kalau ada waktu untuk diskusi, ya kalau memang ada waktu, ya kita lupa waktu diskusi kita. Mungkin ada hal-hal yang perlu ya didiskusikan bersama. Kepada Bapak Ibu, ya dipersilakan kalau memang ada. Baik Bapak Ibu, kalau memang tidak ada, ya mungkin ini saya sebagai informasi, mungkin sebagai kita sudah ada yang tahu bahwa saudara kita, sahabat kita, Pak Sen, Suariansa, orang tuanya ibundanya wafat, ya, meninggal dunia dari malam jam 2 malam di Kuala Simpang, ya, di sana. Ini berita juga ya kita dapat ya, dari teman-teman kita. Ya semoga almarhumah Ustaz Fatimah diterima amal ibadahnya, keluarga pasien dapat kesabaran, ya ketabahan dalam menerima musibah ini. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf kepada itu. Saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.